Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana? Harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi biologi. Baik, mari kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi sekalian, kita akan membahas soal-soal tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ini adalah soal tentang mikroskop ya. Coba kita lihat. Di sini kita lihat lensa objektif dan lensa okuler ditunjukkan dengan atau ditunjukkan oleh nomor. Kita bisa lihat. Oke, mana yang objektif? Ya, nomor 5 ini objektif ya. Kemudian yang okuler mana? Ya, nomor 1 adalah okuler. Berarti jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah nomor 5 dan nomor 1. 5 dan nomor 1. Oke. Kemudian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah apa? Mempermudah pengenalan makhluk hidup, atau memilih makhluk hidup yang dapat dimakan, atau menentukan asal-usul makhluk hidup, atau memberikan nama. Jadi tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah pengenalan makhluk hidup. Berarti jawabannya adalah yang ini ya, mempermudah pengenalan makhluk hidup. Sekarang selanjutnya, kucing rumah dan kucing hutan mempunyai takson yang sama pada tingkat. Kita lihat kucing rumah dan kucing hutan. Lihat, ini adalah kucing rumah, yang ini adalah kucing hutan. Dia takson yang sama pada tingkat apa ini? Sama-sama genusnya yaitu Felis. Berarti dia takson yang sama pada tingkat genus ya. Jawabannya adalah takson yang sama pada tingkat genus. Oke, next kita lihat masih ini. Oke, kita lihat organisme berikut termasuk dalam ordo yang sama. Ordo apa aja? Kita lihat. Ini berarti order. Order ini maksudnya ordo ya. Ordo yang sama berarti ini sama-sama misalnya karnivora dan herbivora. Yang satu ordo karnivora, yang satu ordo herbivora. Yang ordo herbivora ini yang karnivora ini yang mana aja Bu yang sama? Dari kucing rumah, kucing hutan, harimau, beruang, ini ordonya sama yaitu karnivora. Kamu tinggal lihat sekarang. Kuda dan beruang, kuda tidak, kuda orde atau ordo herbivora, sedangkan beruang adalah ordo karnivora. Ini berarti tidak. Beruang dan kucing rumah, beruang karnivora, kucing rumah. Oke, betul. Buaya dan kucing, buaya apa? Tidak ya. Kemudian laba-laba dan elang juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang apa tadi? Yang beruang dan kucing rumah. Oke, jawabannya ini ya. Next. Kemudian kita lihat. Organisme berikut ini termasuk dalam kingdom apa ini? Kita lihat. Ya. Ini hifa. Ini ada sporanya, hifa, ya. Ini ada hifanya, berarti dia masuk ke dalam jamur atau fungi, ya. Jawabannya adalah jamur atau fungi. Oke. Kemudian next, ciri yang paling tepat menyatakan bahwa gambar berikut ini bukan makhluk hidup adalah karena tidak mampu. Ini gambar apa, anak-anak? Ini adalah gambar robot, ya. Bisa berkembang biak? Tidak bisa. Peka terhadap rangsangan? Tidak. Ya bisa jadi kalau dia dibikin peka terhadap rangsangan ini bisa. Bisa bergerak? Enggak. Bisa jadi dia bisa bergerak. Mengeluarkan zat sisa? Nah, ini tidak bisa. Nah, sekarang yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat menyatakan bahwa dia bukan makhluk hidup karena tidak mampu. Ia tidak mampu berkembang biak. Jadi jawabannya adalah tidak mampu berkembang biak, ya. Next.
Aktivitas makhluk hidup di bawah ini yang menunjukkan ciri makhluk hidup memerlukan makanan adalah dia memerlukan makanan. Kita lihat. Kupu-kupu menghisap madu, dia perlu makan. Kemudian rusa berlari kencang di padang rumput. Ini apa ini? Kalau ini adalah gerak, ya, gerak. Kemudian kerbau berkubang di lumpur, bukan, ya. Ini adalah adaptasi. Burung jalak berkicau dengan suara merdu, ini juga bukan, ya. Jadi jawabannya adalah kupu-kupu menghisap madu. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan. Oke, next ya. Yang menunjukkan gambar amuba, nomor berapa? 4, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah nomor 1. Ya, jawabannya adalah ini adalah amuba. Ini paramecium dan lain sebagainya, ya. Kemudian next. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak apa? Sama-sama genusnya sama, berarti akan semakin banyak apa? Banyak persamaan sifat. Ya, jawabannya adalah semakin banyak atau semakin dekat hubungan kerabatan makhluk hidup tersebut, maka akan semakin banyak persamaan sifatnya. Oke, next. Tumbuhan dan hewan dalam klasifikasi makhluk hidup diberi nama dengan aturan tertentu. Aturan yang benar adalah apa? Huruf pertama kata spesies ditulis dengan huruf besar, sedangkan huruf pertama genus ditulis dengan huruf kecil. Huruf pertama itu apa? Huruf pertama itu genus, baru yang kedua adalah spesies, huruf ya. Kemudian terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama spesies. Nah, ini salah ya. Kata pertama yaitu genus, kata kedua yaitu spesies. Terdiri dari dua kata, kata pertama genus, kata kedua spesies. Kemudian dituliskan dalam bahasa Yunani atau diyunanikan. Jadi yang paling betul yang mana? Yang ini ya, terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Oke, next. Ciri makhluk hidup bernafas ditunjukkan pada pernyataan apa? Daun makhluk hidupnya bernafas. Tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Ini bernafas bukan? Bukan, tapi apa? Peka terhadap rangsangan. Manusia mengeluarkan keringat. Ini bernafas bukan? Bukan, ini adalah apa ini? Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air. Lah, ini lumba-lumba itu ngapain muncul ke permukaan air secara periodik? Yaitu untuk mengambil oksigen atau bernafas. Kalau daun putri malu mengatup setelah disentuh apa, Bu? Ini adalah peka terhadap rangsangan. Jadi jawabannya adalah yang lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air. Next, ciri makhluk hidup yang membedakan antara tumbuhan dan hewan adalah yang pertama kita lihat tumbuhan peka terhadap rangsangan, hewan tidak. Tumbuhan tidak bergerak, hewan bergerak. Tumbuhan mampu membuat makan sendiri, hewan tidak. Tumbuhan bernafas, hewan tidak bernafas, hewan bernafas. Coba kita lihat. Tumbuhan peka terhadap rangsangan, hewan tidak. Hewan juga peka terhadap rangsangan karena dia juga makhluk hidup. Tumbuhan tidak bergerak, hewan bergerak. Tumbuhan juga bergerak, ya, walaupun tidak seperti hewan, tidak berpindah tempat, tapi dia tetap bergerak. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri, ya, dengan cara fotosintesis. Hewan tidak bisa, ya, dia memerlukan makhluk hidup lain. Tumbuhan tidak bernafas, hewan bernafas. Tumbuhan tetap bernafas, ya, hewan juga bernafas. Jadi yang paling tepat adalah yang ini. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri, sedangkan hewan tidak. Next. Siswa kelas 7 melakukan percobaan terhadap beberapa biji kacang hijau, ya, pada media yang basah. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri apa? Setelah dikasih di media basah, nanti apa? Biji kacangnya akan tumbuh. Berarti bahwa makhluk hidup cirinya adalah dia bisa tumbuh, ya. Oke, next. Berikut adalah zat-zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis, kecuali apa saja? Ayo, fotosintesis.
Ini kecuali ya, butuhnya apa aja? CO2 atau karbon dioksida ditambah H2O atau air. Kemudian memerlukan apa? Cahaya matahari dan klorofil. Hasilnya adalah apa? C6H12O6 atau karbohidrat ditambah oksigen ya. O2 ini berarti. Jadi yang diperlukan dalam proses fotosintesis yang pertama adalah karbon dioksida, kemudian air, kemudian cahaya matahari. Di sini disebut dengan kecuali. Berarti kecuali adalah oksigen, karena oksigen itu adalah zat hasil dari proses fotosintesis ya. Bukan yang diperlukan, tetapi hasil dari fotosintesis. Oke, next. Jenis protozoa tersebut masuk dalam kelompok apa? Ini lihat, dia mempunyai silia. Berarti dia namanya siliata ya. Ini jadi jawabannya adalah siliata. Oke, next. Nah, kita lihat kunci determinasi dari tumbuhan jagung. Kita lihat nih, jagung. Berarti gimana ini? Paling gampang lihatnya dari belakang ya, 4B. Nah, kalau udah 4B kita lihat di sini, berarti ini kan di sini 4B. Kemudian ke 3A. Dari 3A ke 1B. Mana kita lihat berarti 1B, 3A, 4B. 1B, 3A, 4B. Jadi yang ini. Nah, ini adalah kunci determinasi dari tumbuhan jagung. Yang pertama tidak berspora, kemudian bijinya tertutup, kemudian berkeping satu ya. Next. Tulisan nama yang benar dari organisme di bawah ini ya. Kita lihat apa yang benar adalah Oryza sativa. Ini pun belum benar. Ini harus ada garis bawah atau ditulis miring ya. Jangan lupa. Ini salah kenapa? Ini genusnya, ini nggak boleh huruf besar semua seperti ini, nggak boleh. Ini salahnya kenapa? Karena ini spesiesnya harus huruf kecil. Ini salah kenapa Bu? Karena ini huruf besar. Ini juga tidak boleh. Jadi yang betul adalah yang ini, Oryza sativa. Boleh di underline atau ditulis miring ya. Jadi jawabannya yang ini ya. Kemudian gambar di atas merupakan ciri-ciri makhluk hidup apa ini? Mengeluarkan uap air. Ya. Berarti mengeluarkan oksigen. Berarti dia apa? Bernafas. Oke, ciri-cirinya adalah dia bernafas. Next. Hewan berikut ini termasuk dalam subfilum apa? Ini apa gambar apa, Nak? Ini adalah gambar cacing. Berarti maksudnya ke dalam Vermes, ya. Masuk ke dalam subfilum Vermes. Next. Perhatikan deskripsi organisme berikut ini. Habitatnya di laut, berkembang biaknya dengan kawin vivipar. Nah, di laut tapi bernafas dengan paru-paru. Jangan terkecoh. Mentang-mentang di laut, kamu, wah ini pasti ikan nih, Pisces nih. Bukan. Kalau Pisces bernafasnya dengan apa? Ayo. Ya, tidak dengan paru-paru. Ini dengan paru-paru. Walaupun dia berupa sirip, organ geraknya, kemudian makanannya plankton, nah, ke dalam kelas mamalia, ya. Jadi ke dalam kelas mamalia karena bernafasnya dengan paru-paru. Next. Tumbuhan tersebut tidak berspora, berbiji tertutup, berkeping dua, dan berbunga kupu-kupu. Berdasarkan bagian di atas, tumbuhan tersebut adalah, sekarang kita lihat, tidak berspora. Berarti, nah, 1B tidak berspora, berbiji tertutup, 3A, berkeping dua, 4A, dan berbunga kupu-kupu, 5A. Jadi berdasarkan bagian di atas, tumbuhan tersebut adalah kedelai. Nah, kamu bisa lihat ini kedelai. Jadi begitu ya caranya ya.
menggunakan kunci determinasi. Oke, next. Gambar ini menunjukkan daun putri malu yang akan mengatup ketika tersentuh. Hal demikian menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup apa? Kalau disentuh, daun putri malu akan mengatup. Jadi dia peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, tumbuhan terung mempunyai kunci determinasi. Perhatikan mana terung nih. Apa dulu nih? 5B ya. Kemudian 4A berkeping 2. Dari 4A lihat ke sini 3A. Ikutin aja alurnya. Nih, ikutin aja alurnya. 3A kemudian berbiji tertutup. Kalau berbiji tertutup dia kemana? Nih, ke 1B. Tidak berspora. Jadi apa? 1B, 3A, 4A, dan 5B. Jadi ini ya kunci determinasinya. Jadi caranya begitu ya. Nah, dari sini kemudian ke sini. Oke, selanjutnya. Ciri makhluk hidup berdasarkan gambar adalah apa ini? Manusia dari kecil, bayi menjadi besar. Hewan ini apa? Ayam dari telur menetas kemudian jadi besar. Tumbuhan dari biji kemudian juga jadi besar. Apa ini? Ciri makhluk hidup ini yaitu apa? Tumbuh dan berkembang. Jawabannya tumbuh dan berkembang ya. Selanjutnya, pengamatan benda di lingkungan sekitar sekolah ada berikut. Papan kayu, pohon belimbing, pohon mangga, bangkai belalang, kucing, kupu-kupu. Dari ke-6 objek tersebut, manakah yang merupakan makhluk hidup? Yang pertama adalah apa? Papan kayu makhluk hidup? Tidak. Makhluk hidup itu pohon belimbing, pohon mangga. Bangkai belalang? Tidak, karena dia sudah mati. Kucing? Ya. Kupu-kupu? Ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 3, 5, dan 6 ya. 2, 3, 5, dan 6. Jadi jawabannya ini. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh soal-soal pada klasifikasi makhluk hidup. Ibu harap kalian bisa atau paham ya. Jadi ini adalah materi yang kita pelajari pada klasifikasi makhluk hidup. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Semoga nanti pada saat kalian ulangan, kalian dapat mengerjakan dengan baik. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana saintis belajar kita hari ini? Ibu harap kalian mendapatkan ilmu yang lebih pada video kali ini ya. Baik saintis, Ibu harap video kali ini banyak memberikan manfaat untuk kalian dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.